Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk aljabar linear elementer. Berikut ini kita akan melanjutkan materi tentang determinan. Di sini saya akan sajikan contoh mencari determinan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan matriks segitiga atas, kemudian matriks segitiga bawah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan kopaktor yang dikombinasikan dengan operasi baris dan operasi kolom. Tentunya di sini dengan metode segitiga atas, segitiga bawah, kopaktor, tetap kita menggunakan operasi baris atau operasi kolom elementer. Di sini pada video terdahulu disajikan untuk determinan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau Anda mendapatkannya dia, maka determinannya adalah terletak pada diagonalnya, langsung dikalikan saja adalah nilai dari determinan dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Contoh seperti ini. Di sini ada matriks ukuran 4x4, di mana di sini pada diagonal, di bawah diagonal nilainya adalah angka 0, maka ini dikatakan sebagai matriks segitiga atas, maka determinannya adalah 5 kali 3 kali 2 kali min 1, seperti ini. Begitupun untuk matriks segitiga bawah di sini, ini kan atas tadi ya, ini bawah. Kalau dia di atas diagonalnya dia 0, maka ini adalah matriks segitiga bawah, maka nanti determinannya adalah 2 kali min 2, 1 kali 3, seperti ini. Nah, maka nanti untuk mendapatkan bentuk seperti ini dari matriks yang kita cari, tentunya kita menggunakan operasi baris atau operasi kolom. Berikut kita sajikan untuk matriks ukuran 5 kali 5. Kita akan coba mencari dengan cara menggunakan matriks segitiga atas ya. Berarti di sini berarti kita tentukan di bawah diagonal utama harus angka 0 terutama, maka di sini untuk memudahkan kita harus punya leader 1. Kita kembalikan seperti waktu kita mencari matriks echelon baris ya. Berarti saya harus punya leader 1 di baris pertama, kolom pertama. Tentunya di sini teman-teman, untuk mendapatkan angka 1, cara paling mudah adalah dikalikan dengan seper. Tetapi itu akan merepotkan kita nanti dalam proses berikutnya. Kenapa? Akan muncul bilangan pecahan. Maka cara yang paling mudah adalah menjumlahkan antara baris dengan baris atau menukar baris dengan baris yang mengandung angka 1. Di sini kalau kita perhatikan, untuk mendapatkan angka 1 di baris 1 kolom 1 bisa didapat dengan cara baris 1 ditukar dengan baris 3 atau baris 1 ditukar dengan baris 5. Di sini saya akan menukar baris 1 dengan baris 3 seperti ini ya. Sehingga tetapi teman-teman, pada saat kita menukar baris pada proses pencarian determinan akan memunculkan kondisi negatif di sini ya, akan muncul minus seperti ini. Nah, kemudian dalam satu langkah atau dalam satu hitungan, dalam satu iterasi, kita boleh melakukan beberapa perhitungan. Di sini kan ada proses menukar baris. Kemudian di sini saya pada baris ini kan tadi baris ketiga akan menjadi leadernya. Maka di sini 1 bisa menghilangkan angka min 2 di baris kedua, 3 di baris keempat, 1 di baris ke-5. Maka sini berarti baris ketiga dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan baris kedua, kemudian baris ketiga dikalikan min 3 ditambahkan baris keempat, kemudian baris ketiga dikalikan min 1 ditambahkan dengan baris ke-5 seperti ini. Sehingga dapatlah ini ya, dikalikan, hati-hati teman-teman, dicek di sini kemudian dijumlahkan, dapatlah ini hasilnya. Kemudian baris ketiga juga sama ya, baris ketiga saya punya min 3, 0 dan seterusnya, sehingga perhitungannya dapat seperti ini. Kemudian baris ketiga dengan baris ke-5 berarti kalikan dengan minus 1, sehingga dapatlah seperti ini hitungannya. Kalau kita perhatikan teman-teman, inilah proses pada saat iterasi pertama. Kemudian di sini di kolom pertama masih ada mengandung angka 2, maka baris ketiga bisa kita hilangkan 2 menjadi 0 dengan cara baris pertama sekalikan dengan minus 2. Berarti seperti ini. Sehingga dapatlah ini ya. Nah, sekarang untuk kolom pertama sudah selesai, kita lanjut ke kolom kedua. Di sini di mana leadernya 1, berarti di bawah 1 harus 0 ya. Berarti ini 0, ini 0. Maka baris keempat bisa dihilangkan dengan cara baris kedua dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan baris keempat, kemudian angka 1 menjadi angka 0 dengan cara baris kedua dikalikan min 1 tambahkan dengan baris kelima seperti ini ya. Sehingga
Dapatlah pola kolom 1 dan kolom 2 sudah selesai. Kita pindah ke kolom ketiga. Nah, di sini ada bilangan 363. Ini kelipatan, bisa dihilangkan. 3 di sini bisa menghilangkan 6, bisa menghilangkan untuk 6 dikalikan dengan minus 2, untuk 3 kalikan minus 1 sini. Sehingga dapatlah untuk yang kolom ketiga selesai. Nah, di sini kita tinggal di kolom keempat. Nah, pada saat kolom keempat di sini kalau kita perhatikan di kolom setelahnya ada 90. Kalau kita melakukan pertukaran kolom, berarti kan di sini dapatlah matriks segitiga atas ya. 9 kan di sini, berarti 5 ke situ. Oke, di sini bisa kita lakukan pertukaran kolom antara kolom 4 dan kolom 5 sehingga dapatlah. Tapi kalau menukar kolom teman-teman muncul tanda negatif. Tadi menukar baris muncul tanda negatif, menukar kolom pun muncul tanda negatif, sehingga min dengan min jadi positif, sehingga dapatlah matriks segitiga atas. Berarti nilai yang determinan adalah 1 kali 1 kali 3 kali 9 kali minus 5, sehingga dapatlah bilangannya seperti ini. Nah, di sini pada saat proses iterasi, kalau kita perhatikan operasi baris dalam satu iterasi tidak bisa digabungkan dengan operasi kolom. Jadi pada saat operasi baris dia murni operasi baris ya. Kalau di sini ada operasi kolom, tidak muncul operasi baris. Jadi jangan sampai dalam satu iterasi muncul 2 operasi baris dan kolom. Tidak boleh, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya dengan cara menggunakan matriks segitiga bawah dengan cara yang sama. Berarti saya harus mengenolkan bilangan yang di sini ya. Berarti di sini di atas diagonal utama harus 0. Berarti paling mudah kita buat leadernya 1 supaya mudah di sini ya. Berarti saya bisa melakukan pertukaran antara baris 1 dan baris 2 kayak tadi, sama prosesnya. Saya ditukar muncul tanda negatif di sini. Nah, kemudian saya bisa menolkan untuk min 1, 2 dan 3. Berarti saya kalikan baris kolom pertama dikalikan dengan 1, kolom pertama kalikan dengan minus 2, kolom pertama kalikan dengan minus 3, seperti itu ya. Dapat itu, kemudian untuk ini kali min 3, sehingga dapatlah ini menjadi 0 semua. Langkah berikutnya berarti untuk yang baris pertama sudah oke. Sekarang berarti saya menuju ke baris kedua yang 165, berarti sini harus jadi 0. Berhubung di sini pada saat saya udah punya leader di sini 1, berarti saya bisa menghilangkan 165 dengan 1 di sini dengan cara kolom kedua dikalikan dengan min 1 dengan kolom ketiga. Untuk kolom ketiga berarti kolom kedua kalikan dengan minus 6. Kemudian dengan 5 berarti kolom kedua dikalikan dengan minus 5, sehingga saya punya ini 3 langkah sehingga 165 menjadi 0 semua seperti ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman, berarti sekarang saya harus mengenolkan di sini. Nah, di sini angka 3, angka susah menghilangkan 1, berarti paling mudah saya tukar antara kolom ketiga dengan kolom keempat. Saya tukar untuk mendapatkan 1 di sini supaya mengenolkannya mudah. Tapi di sini ada minus, berarti kalau tukar kolom muncul tanda negatif, berarti min dengan min jadi positif seperti itu. Di sini saya tukar ya. Ini tinggal yang di sini, berarti saya mau jadi angka 1. Oke, 3 dan 4. Nah, sekarang berarti saya bisa menolkan 3 dan 8. Berarti saya punya leadernya 1 di kolom ketiga untuk menghilangkan 3, menghilangkan 8. Berarti min 1 dikalikan dengan 3, min 1 kalikan dengan 8 untuk kolom kelima. Berarti seperti ini. Di sini yang saya lakukan juga bisa juga teman-teman melakukan antara baris dengan baris, kolom dengan kolom. Di sini juga ada bilangan unik teman-teman, 363 bisa kita lakukan ya. Di sini 363 berarti nanti baris yang untuk menghilangkan yang di sini ya, untuk yang baris kelima menghilangkan yang di baris ketiga, kemudian baris kelima menghilangkan di baris keempat. Oke, ini sama aja. Tadi kalau ke kolom juga bisa kita lakukan ya, sama aja. Di sini saya akan dengan menggunakan baris campur ya. Oke, dapat itu. Kemudian baris keempat, sehingga saya punya sekarang ini. Langkah berikutnya saya harus di sini kalau kita perhatikan ini berarti 9 harus jadi 0. Berarti paling mudah adalah dengan cara menukar kolom keempat dengan kolom kelima. Di sini untuk yang komponen baris 1, 2, 3 sudah selesai. Yang jadi masalah nanti di kolom kelima. Berarti supaya di sini angka 0 gimana caranya? Paling mudah adalah dengan cara menukar kolom. Berarti muncul tanda negatif seperti ini. Berarti sekarang dapatlah matriks segitiga bawah sehingga determinannya 1, 1, 5, 9, 3. Nah, di sini teman-teman, tadi di sini bisa teman-teman lakukan operasi kolom, sama aja hasilnya. Oke.
sehingga hasilnya seperti ini. Berikutnya untuk proses terakhir kita lakukan cara kombinasi antara kofaktor dengan OBE, di mana kofaktor ada konsep-konsep kofaktor, mineral kofaktor yang kita pelajari di video sebelumnya. Di sini mempunyai formula seperti ini atau bisa kita singkat dengan pola tanda positif negatif seperti ini untuk komponen-komponennya di sini teman-teman. Sebagai contoh, saya punya matrik ukuran 3x3. Maka di sini kalau saya mengambil komponen sepanjang baris pertama, berarti saya punya 2, min 3, 4. Berarti 2 di tandanya positif. Untuk min 3 dikalikan dengan minus, untuk 4 dikalikan dengan plus. Berarti seperti ini. Ini tandanya plus, min, plus. Nah, seperti ini. Ini sama aja ya, ini determinannya. Berarti ini dapatlah. Sehingga nanti yang diperhatikan, kalau dengan menggunakan kofaktor, perhatikan tanda plus minusnya seperti itu. Kita lanjutkan contohnya yang tadi. Nah, pada saat kita mencari determinan dengan mencari kolom kofaktor dengan metode kofaktor dengan operasi baris elementer atau kolom elementer, kita perhatikan komponen baris atau kolom yang mengandung angka 0 terbanyak. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Yang penting kita bisa menolkan dengan cepat dengan mencari satu leadernya. Boleh leadernya 1 ataupun tidak 1. Di sini kebetulan ada mengandung angka 0 di kolom kedua. Berarti saya ambil kolom kedua, kemudian leadernya saya ambil di kolom baris keempat, kolom kedua ya, berarti min 1 di sini. Kemudian berarti saya menghilangkan angka 1, menghilangkan angka 1 di baris kedua, angka 1 di baris kelima. Berarti untuk menghilangkan ini berarti kalikan dengan 1, untuk menghilangkan di bawah berarti kalikan dengan 1. Berarti baris, operasi baris ini ya, berarti R24 kalikan dengan 1, R54 dengan min 1. Nah, seperti ini. Berarti dapatlah ini. Sehingga dapatlah untuk yang kolom kedua selesai, berarti inilah minornya 2 1 1 4. Sehingga untuk yang lain tidak usah ditulis, tinggal saya punya prosesnya. Berarti kan tadi polanya adalah plus min plus min plus. Boleh juga dari sini ya. Plus min plus min plus, berarti aman. Ini tandanya positif, tapi hal ini tandanya negatif ini. Untuk min kan tadi kan plus, berarti plus kali min tetap min di sini. Ya, berarti min 1 dikali ini determinan dari 2 1 1 4 dan seterusnya seperti ini. Oke. Sekarang proses berikutnya saya mencari tidak ada 0 terbanyak di sini, tetapi kita lihat ada 1. Ya, kita ambil untuk baris untuk kolom kedua ya. Kolom pertama banyak mengandung angka 1, boleh juga ambil kolom kedua. Di sini ambil kolom pertama. Nah, leadernya di angka di kolom di baris kedua ya. Kolom pertama di kolom kedua. Ya, kolom pertama di baris ketiga. Nah, di mana leadernya 1 di baris ketiga. Di sini dikalikan untuk menghilangkan min 1 di baris kedua, di baris ketiga di kolom kedua, kemudian 2 di baris ketiga di kolom ketiga, 3 di baris ketiga di kolom keempat. Oke, berarti ini saya kalikan, kalau ke sini kalikan 1, kalau ke sini berarti saya dikalikan minus 2, kalau ini ke sini berarti dikalikan dengan minus 3. Kolom-kolom semua ya. Kalikan min 1 di sini min 2 dan seterusnya. Oke, di sini teman-teman mengalikannya juga sederhana, hati-hati aja kita jumlahkan sehingga dapatlah seperti ini. Sehingga saya punya untuk hati-hati juga tadi kan ini plus min plus. Nah, berarti plus ya, tetap plus berarti 1. Kemudian minornya 3 6 9, min 1 4 min 2, min 8 min 7 15 seperti ini. Kemudian langkah berikutnya saya ada 1 di sini. Kalau kita lihat dari komponen entry-entry di determinan ini ada angka 1, berarti saya gunakan kolom kedua baris pertama. Nah, berarti saya bisa menghilangkan 4 dan menghilangkan 2. Berarti baris 1 saya kalikan dengan 4. Kemudian baris 1 saya kalikan dengan minus 2. Jadi seperti berarti R21 kalikan 4 ya. Kemudian di sini untuk berikutnya berarti R31 kalikan dengan minus 2. Nah, berarti dapatlah berarti sekarang sudah dapat, berarti catat di sini ada plus min. Berarti ini min, berarti min ya. Minnya ada 3 berarti seperti ini. Nah, berarti sekarang sudah selesai. Berarti dapatlah min 1 dikalikan dengan 18 dikurangi dengan 39 dikalikan 3. Berarti dapatlah 135, tandanya negatif. Nah, demikian teman-teman untuk mencari determinan
bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di sini yang saya tampilkan ada cara matris segitiga atas, segitiga bawah, kemudian kofaktor yang dikombinasikan dengan OBE atau OKE. Demikian video yang bisa saya sajikan, semoga bermanfaat. Mohon banyak jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.